Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mekanik iCorps. Kali ini pada event ngopi ya, ngobrol inspiratif, yaitu ngobrol santai tentang kisah nyata, problem-problem yang tentunya pernah dialami lah, atau pengalaman dari saya atau rekan-rekan ya. Di sini kemarin saya pernah mengalami problem seperti ini. Unit itu ternyata mengalami low power. Nah, teman-teman tahu apa enggak bagaimana cara kita melakukan pengecekan apabila nih engine mengalami low power pada HD465. Nah, di sini saya akan sharing ya bagaimana cara melakukan atau menentukan root cause penyebab problem tersebut. Nah, teman-teman kalau ada problem engine low power, pertama yang harus teman-teman lakukan pengecekan yaitu cek terlebih dahulu apakah ada error di monitor panel. Nah, teman-teman cek tentunya masuk ke service menu atau monitoring kode yang ada di monitor panel. Kemudian teman-teman amati ya apakah exhaust gas ataupun gas buang pada engine tersebut itu normal atau tidak. Warnanya apa? Putih, hitam, atau biru. Nah, teman-teman perhatikan gas buangnya. Kemudian setelah itu teman-teman lakukan pengecekan pada intake system. Nah, pada bagian air cleanernya, kemudian pada turbonya apakah masih dalam kondisi baik. Nah, di turbo ini teman-teman bisa melakukan pengecekan dengan mengukur burst pressure. Untuk air cleaner juga teman-teman bisa lihat pada dash indicator. Nah, cek apakah masih bagus atau tidak, atau terjadi kebuntuan atau turbonya mengalami patah, teman-teman cek. Kemudian selanjutnya cek pada bagian piping pada air intake systemnya ya. Pipingnya, klemnya apakah kendor, apakah bolong, apakah pecah atau patah atau bengkok atau tersumbat atau apa lagi ya, atau terbuka. Biasanya kan ada plaknya atau terlepas ya kan, sehingga tidak bisa udara itu akan masuk dari situ, jadi tidak melewati turbo sehingga low power. Atau cek yang lainnya, pokoknya di piping. Nah, di piping intake system ya. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman cek ya turbonya tadi bagus atau tidak, pastikan end play-nya, radial play-nya. Nah, cek juga burst pressure-nya tercapai apa enggak. Yang paling penting itu untuk mengetahui performa dari turbonya. Selanjutnya lari ke bagian fuel system. Nah, teman-teman lakukan pengecekan fuel systemnya, berapa pressernya nih saat di bagian low circuit, kemudian di bagian rail pressure circuit di high pressure-nya berapa. Nah, ketika normal berarti tidak ada masalah. Ketika memang ditemukan yang normal berarti itu penyebabnya gitu kan. Nah, itu teman-teman pastikan koneksinya itu bagus, tidak ada kebocoran ya. Kemudian aliran dari fuel tank pastikan mengalir dengan lancar, tidak ada udara yang masuk di dalam fuel system. Nah, itu yang salah satu menyebab engine low power. Selanjutnya ya teman-teman ya, tips pengecekannya, lakukan pengecekan pada engine exhaust manifoldnya. Nah, teman-teman perhatikan di exhaust manifoldnya apakah ada kebocoran fuel ya. Biasanya kan ada tuh di engine manifold, kalau teman-teman lihat di situ ada kayak rembesan ya, rembesan fuel atau rembesan oli atau rembesan coolant. Nah, teman-teman lakukan pengecekan, itu bisa jadi yang menjadi penyebab exhaustnya berwarna putih atau biru. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya ya, kalau memang dari awal tadi urutan pertama sudah dilakukan semuanya ternyata belum ada titik terangnya, teman-teman tips berikutnya cek pada injektornya ya. Cek pada injektornya dari nomor 1 sampai nomor 6 ya. Cek. Nah, bisa dengan metode cut pada silindernya, kita cut out satu-satu atau kita ukur temperaturnya pada tiap-tiap silindernya, di silinder head ya tentunya kita lakukan pengecekan itu. Oke, setelah itu tidak ada juga temuan, teman-teman lakukan pengecekan kompresi pressure ya. Kompresi pressure ini tujuannya adalah agar mengetahui tekanan kompresi.
Artinya kalau memang ring pistonnya sudah rusak atau jebol atau ada kerusakan pada valve, nanti akan terdeteksi. Nah, yang kalau misalkan blobenya udah tinggi atau kebocoran ring pistonnya udah patah, otomatis kan tidak ada tenaga yang dihasilkan oleh engine itu. Itulah yang menjadi penyebab engine low power ya. Oke teman-teman, itu jadi kemarin temuannya sampai dengan tahap terakhir yang saya seringkan tadi sampaikan, ternyata penyebabnya adalah pada bagian ini kompresi pressernya yang tidak standar. Nah, di nomor berapa kemarin saya temukannya, yaitu di nomor 1, 2, 3, dan 6. Ini kondisinya tidak standar untuk compression pressernya. Nah, berapa sih teman-teman standar ketika kita melakukan kompresi pressure itu? Nah, untuk HD465 di sini kan menggunakan engine SAA 6D 170 S5 ya. Di sini memiliki standar kompresi pressure sebesar minimal 30 kg per cm persegi. Nah, di sini kemarin yang contoh bagus di sini menunjukkan di silinder 4 nih, dari base experience di sini tercapai pressure sekitar 3 MPa, artinya masih masuk lah. Nah, 3 MPa ya. Nah, experience lagi nih teman-teman, ini beda pengukuran tapi masih oke. Di silinder 5 di sini melakukan pengukurannya hasilnya hampir 4, yaitu 3,9 lah di situ. Berarti kan masih oke. Nah, sedangkan yang lain itu hanya tercapai 0,5, 1 MPa, 0,5 MPa, kemudian 1 MPa, dan hampir 1,2 MPa. Nah, ini yang menjadi sudah kerusakan penyebab dari engine low power dengan ditandai exhaust gas yang berwarna putih ya. Ini teman-teman itu perhatikan ya, step-stepnya dari awal yang tadi saya sampaikan. Nah, teman-teman juga perhatikan juga dari hasil sampel olinya ya, atau teman-teman ada juga kan teman-teman yang beberapa customer yang tidak menggunakan sampel oli sebagai acuan penguat data, dan juga ada salah satu atau beberapa customer yang berpatokan pada kondisi sampel oli yang menjadi acuan kerusakan internal partnya. Nah, ini yang sangat penting. Yang sangat penting teman-teman harus ya, kalau memiliki alat berat, saya rekomendasikan kalau memiliki alat berat sebaiknya melakukan sampel pengambilan oli secara teratur ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi kerusakan lebih dini. Jadi langkah-langkahnya kita bisa tahu nih apa yang harus kita lakukan ketika nanti kondisi olinya itu didapat hasil yang tidak baik. Nah, teman-teman bisa lakukan atau meminta support dari distributor ya. Kalau misalkan di sini Komatsu tentunya UT ya, menjadi distributor inti di situ. Nah, di UT sendiri di sini yang saya tahu dia memiliki program oli analisis ya, atau PAP, program analisis pelumas. Nah, teman-teman bisa datang ke UT di situ, kemudian meminta program untuk PAP-nya agar bisa dibantu untuk memonitor kondisi komponennya. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa menjaga otomatis lah ya, nanti akan menjaga performa unit dan juga komponennya sehingga lifetime-nya akan lebih tinggi. Nah, kemarin ternyata dari hasil LS-nya ini menunjukkan ini ya, ada memang kenaikan TBN ya yang rendah. Nah, ini yang menjadi titik awalnya sebenarnya di situ. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan blow bay. Di sini blow bay-nya kemarin diperoleh sekitar 169 mm aqua atau sekitar 3,2 kPa kalau kita ukur dengan menggunakan gig ya. Nah, di sini seperti itu, dan maksimal 350. Nah, ini kan menjadi salah satu warning kita ya ketika kita melakukan troubleshooting. Jadi cek blow bay ya, itu yang menjadi perhatian teman-teman ketika nanti akan melakukan troubleshooting engine low power. Oke, jadi penyebabnya ya teman-teman, engine low power yang kemarin saya alami adalah penyebabnya
kompresi pada silinder nomor 123 ya, 123 ini mengalami kerusakan yang tidak standar sehingga timbul low power dan asap putih. Oke teman-teman, sehingga semoga yang singkat ini bisa membantu rekan-rekan dalam bekerja di lapangan dan mempermudah proses analisa dari pengalaman-pengalaman saya yang pernah saya alami di dunia mekanik ya, di alat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.